Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah mata kuliah tata tulis ilmiah materi ke-8 yang berisi teknik referencing dan citation, referensi dan citasi. Kenapa sih kok butuh citasi dan referensi? Apa itu citasi? Apa itu referensi? Apa saja komponen referensi? Apa saja tipe citasi dan referensi? Lalu, reference manager software-nya pakai apa sih? Ya. Nah, kenapa sih harus citasi dan referensi? Kutipan atau citing, citasi, itu merupakan pilar utama komunikasi ilmiah. Dan ini menjadi uh, acuan dari literatur yang sudah dibaca, sudah dikaji seperti itu, yang dituliskan di dalam laporan. Dan dengan adanya kutipan, itu menunjukkan seberapa paham Anda menguasai topik penelitian. Dan citasi ini merupakan penghargaan atas ide, temuan, maupun hasil karya, dan tentunya juga untuk menghindari yang namanya plagiarisme. Jadi, memang apa yang disampaikan oleh Anda itu ada sumbernya, seperti itu. Apakah citasi dan referensi? Citasi atau kutipan, citation, itu memberitahu pembaca dari mana suatu informasi itu berasal. Anda mengutip atau merujuk pada sumber informasi apa. Sementara referensi atau reference, daftar pustaka, itu rincian. Ini loh sumbernya yang menjadi bahan citasi, itu dari mana? Penulisnya, judulnya, bukunya penerbitnya apa, terbit kapan, di mana, kalau jurnalnya apa, volume, nomor, tahun, halaman, dan lain sebagainya. Atau kalau bukan jurnal, oh ternyata ini proceeding, seperti itu. Nah, kalau kutipan, diletakkan dimanapun Anda mengutip dari berbagai penulis yang berbeda. Tapi kalau referensi itu ditaruhnya di akhir daftar pustaka itu loh. Tujuannya, kalau citasi mengakui penulis dari suatu karya yang Anda telah meminjam kutipannya pada tulisan Anda. Sementara kalau referensi untuk menginformasikan ini loh sumbernya, daftar pustakanya, komponen citasi dan referensi. Nah, ada in-text citation. Jadi, penulisan sumber referensi diletakkan di dalam teks setelah informasi yang dikutip. Tapi bisa juga dari bibliographic reference. Jadi memang ditaruhnya di akhir, ya, daftar pustaka di belakang. Seperti itu. Kemudian tipe citasi dan referensi. Itu ada macam-macam ya. Ada yang dia pakai sistem nama dan tahun, dia ada yang pakai sistem alfabet. Nah, kemudian sistem urutan kutipan dan lainnya. Nah, ini adalah contoh sistem nama dan tahun. Nah, ini adalah nama belakang. Kalau misalkan satu aja ya Fulan, kemudian tahun. Kalau dua orang, Fulan dan Fulanah, kemudian tahun. Nah, kalau lebih dari dua, nah sebenarnya dituliskannya apa? Pakai at all. Crawford et al. 1976 atau Crawford DKK 1976. Perhatikan bahwa yang ditulis adalah nama belakang. Kalau namanya Bu Suci Miranda, maka nulisnya Miranda. Kalau nulisnya Lanjir Hoda Ilmi, maka ditulisnya adalah Hoda Ilmi. Nah, kemudian di citasian nulisnya gini, maka nanti di bagian referensi ditulisnya ya nama belakang juga. Misalkan si Crawford ini ditulisnya Crawford, HS dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh kutipan. Nah, kutipannya seperti ini ya. Ini ada kutipan di jurnal publikasi sistem nama dan tahun. Nah, ini sistem nama dan tahun. Nah, kemudian berikutnya adalah sistem angka alfabet. Nah, dia ditaruh angkanya di belakang seperti ini. Nah, kemudian diberi penjelas di belakang. Ini contohnya. Nah, ini perhatikan, ini angka-angka. Nah, ini adalah penjelasan untuk referensi. Di mana ada citasi, di situ ada referensi. Nah, ini
Sistem urutan sitasi sama nih. Nah, biasanya digunakan dalam teknik atau rekayasa. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ada sih tipe citasi yang lain. Ada apa citation style, MLA citation style, Harvard citation style, IEEE citation style. Ada Chicago citation style, Turobian citation style, Harvard citation style. Nah, kalau apa? American Psychological Association. Nah, dia itu pakai yang sering kita pakai nih, ya, nama belakang, ya. Kalau MLA, Modern Language Association, nah, dia lebih lengkap nih, gitu ya. Ada halamannya. Kemudian kalau IEE, dia pakai apa? Angka ya, pakai angka. Nah, ini yang lain-lain. Nah, kemudian reference manager software. Biasanya pakai apa sih? Bisa pakai Mendeley. Nah, caranya gimana? Install Mendeley, buka Mendeley desktop, daftar akun, masuk melalui Mendeley desktop, kemudian masukkan, tambahkan file folder ke perpustakaan, sinkronkan perpustakaan online, kemudian install plugin di Microsoft Word. Seperti ini. Nah, kira-kira sesudah diinstal seperti ini. Nah, oke. Kemudian install MS plugin, ya. Kemudian mulai deh. Nah, bisa juga dengan Microsoft Word kalau nggak mau pakai Mendeley. Caranya adalah buka MS Word, tulis beberapa teks dari artikel, masuk menu reference, pilih citation style, insert citation, tulis nama penulis atau judul artikel, pilih artikel. Nah, ini contohnya. Seperti ini. Nah, kemudian bisa masukkan referensi di MS Word juga. MS Word masuk ke menu reference, pilih citation style, masukkan beberapa citation dengan cara sebelumnya yang tadi ya. Kemudian klik tombol insert bibliografi. Bibliografi akan muncul sesuai dengan citation-citation yang telah digunakan. Nah, insert bibliografi. Nah, ini ada latihannya. Nah, kemudian ini adalah contoh suatu jurnal menggunakan sistem nama dan tahun. Nah, kira-kira tuliskan minimal 3 kutipan dari penulis jurnal ini. Oke, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.